Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jufikar dengan NIM 19091030276. Saya berasal dari Universitas Jember. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul tentang Black Flag and Social Movement. Di sini saya akan memulai dari bab 1. Sebab 1. Gerakan anarkis hari ini bukanlah hal baru, juga bukan replika sederhana atau kebangkitan gerakan anarkis lama. Mereka masuk akal jika tidak selalu dapat diprediksi keturunan dari interaksi gerakan anarkis sebelumnya. Meskipun baru dalam banyak fokus, retorika, dan taktik mereka, gerakan anarkis saat ini juga memiliki konsistensi yang luar biasa dari waktu ke waktu dan hubungan yang kuat dengan gerakan anarkis masa lalu, baik dari dalam estetika, radikalisme, dan visi luar. Kaum anarkis secara rutin menyeberang ke gerakan lain, dan dengan melakukan itu, mereka bekerja untuk mengabulkan batas antara mereka yang bertindak sebagai anarkis dan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai anarkis. Di sebagian besar waktu dan tempat, kaum anarkis yang sadar kemungkinan menjadi minoritas dalam gerakan non-anarkis yang mereka ikuti. Langkah pertama menuju pemahaman gerakan anarkis. Dalam praktiknya, ideologi anarkis berfungsi sebagai sistem kognitif dan moral dari keyakinan pemandu yang membantu memastikan bahwa kode yang digunakan oleh mereka yang mengidentifikasi sebagai anarkis digunakan dengan tepat dan sesuai dengan harapan. Tentu saja ada banyak subvarian ideologis yang mungkin memiliki untaian kesepakatan yang sama, tetapi juga bervariasi meskipun ideologi adalah bagian dari cerita buku ini, bukanlah fokus utama. Akhirnya ada seorang anarkis pergerakan yaitu Williams pada tahun 2009, cara utama untuk mengidentifikasi keragaman gerakan ini adalah dengan fokus pada gerakan anarkis yang berbeda di seluruh dunia, dengan mencatat bahwa gerakan anarkis berbeda menurut negara dan bahkan menurut kota dan wilayah. Oleh karena itu, penulis mengacu pada gerakan anarkis dari akhirat sebagai lawan. Yang pertama yaitu mungkin tidak ada cukup peserta dalam gerakan anarkis, dengan demikian keanggotaannya terlalu kecil untuk menjamin label gerakan. Ini mengasumsikan bahwa gerakan harus berisi jumlah peserta yang besar. Kedua, anarkis terlalu tidak anarkisme terlalu tidak terorganisir atau ingat misrepresentasi kekacauan yang sudah dijelaskan. Karena gerakan terorganisir dan anarkisme dianggap tidak terorganisir, maka anarkisme bukan sebuah gerakan atau GAD. Banyak gerakan juga tidak memiliki badan koordinasi terpusat dan tampaknya tidak dapat diprediksi, namun tidak ada yang berpikir untuk menantang status mereka sebagai gerakan. Anarkis versus anarkis. Perbedaan antara gerakan anarkis dan gerakan non-anarkis adalah perbedaan yang penting dan bermakna, tetapi istilah-istilah ini terkadang juga bisa kabur bersama. Tiga
Tiga kriteria ini dapat digunakan untuk menilai anarkisme di luar klaim sederhana yang dinyatakan. Pertama-tama, nilai-nilai yang dianut orang. Kedua, struktur dibuat dan dipatuhi dalam kegiatan gerak. Dan ketiga, jenis tambahan tindakan dipilih untuk mengajar tujuan gerakan. Weber menjelaskan 4 tipe ideal yang penulis uraikan secara eksplisit: anarkis tidak tepat, anarkis implisit, dan non-anarkis. Pertama, secara eksplisit, anarkis peserta dan organisasi gerakan adalah yang paling mudah diidentifikasi, dan mereka adalah topik utama, tetapi tidak eksklusif dari buku ini. Tanpa perdebatan, anarkis eksplisit tinggal dan berpartisipasi dalam gerakan anarkis. Kedua, dan agak mengejutkan, anarkis yang tidak tepat orang mengklaim sebagai anarkis, tetapi beberapa atau semua nilai, struktur, atau tindakan mereka tidak dapat didamaikan dengan kriteria anarkis kontemporer. Kedua, secara implisit, anarkis mungkin kategori yang paling menarik. Sebuah kasus dapat dibuat bahwa mereka adalah bagian dari gerakan anarkis, meskipun mereka tidak berpura-pura atau berusaha menjadi bagian dari gerakan anarkis. Bab 2, anarkis sebagai individu, analisis mikrostruktural. Anarkis adalah manusia, tapi apa jenis orang? Apakah jenis orang? Nah, gerakan anarkis disebut tidak hanya karena siapa yang mereka libatkan, tetapi juga meskipun karakteristik individu tersebut. Kekhawatiran utama bagi para sarjana gerakan adalah bagaimana para peserta mengidentifikasi secara sosial dan politik apa posisi kelas gerakan itu, dan apakah kaum anarkis termasuk dalam serikat buruh dan organisasi bekerja seperti mereka yang berasal dari gerakan anarkis yang disebut zaman keemasan. Yang ketiga, anarkis dunia bersatu, sebuah analisis mesostruktural. Masalah utama yang terkait dengan upaya untuk memahami organisasi anarkis adalah bahwa mereka pada dasarnya terdesentralisasi, jadi tidak ada sumber informasi utama. Organisasi-organisasi ini mungkin berfokus pada perjuangan lokal, nasional, dan atau global, mengatasi masalah politik, budaya, dan ekonomi, dan menargetkan otoritas pemerintah, perusahaan, agama, atau budaya. Terlepas dari itu, organisasi anarkis ada di mana-mana, seperti yang diklaim oleh organisasi gerakan. Bab ini memiliki dua tujuan, yaitu yang harus dilihat sebagai langkah kecil menuju kritik yang lebih kuantitatif dan berdasarkan teori terhadap gerakan anarkis modern. 4. Pentingnya teori gerakan sosial bagi anarkisme. Meskipun anarkisme itu sendiri merupakan teori sosial, anarkisme kurang dimanfaatkan oleh sosiolog yang mengembangkan teori sosiologi seperti yang dikatakan oleh Williams tahun 2004, yang dimana demikian juga gerakan anarkis sendiri, aplikasi sosial dan perwujudan teori anarkis belum ditafsirkan melalui gerakan sosiologis. Penulis berpendapat bahwa penjelasan teoritis yang mapan untuk gerakan termasuk perampasan naratif, mobilisasi sumber daya, penyelarasan bingkai, dinamika, pertikaian, dan banyak lainnya. Memiliki relevansi campuran dengan gerakan anarkis, Kendala utama untuk sebagian besar teori ini berasal dari
keengganan untuk melakukan analisis gerakan anarkis terhadap tradisi ini dengan menghindari contoh gerakan anti negara dan revolusioner. Teori ini telah terbentuk untuk menggambarkan beberapa, tetapi tidak semua dari ekosistem gerakan sosial. 5. Peluang politik anti negara. Bagi penulis bab ini menantang asumsi bahwa negara adalah lokasi peluang strategis dari perspektif gerakan radikal anti negara. Perilaku gerakan sosial rutin yang mengajukan petisi, protes, atau kebijakan tertentu adalah hal yang biasa di masyarakat modern dari yang dijalankan oleh kediktatoran hingga demokrasi yang representatif. Namun pola interaksi gerakan negara yang sekarang teratur ini didasarkan pada asumsi bahwa gerakan ini menginginkan sesuatu dari keadaan yang dapat diberikan oleh negara. Agaknya kaum anarkis tidak tertarik pada apapun yang bersedia ditawarkan oleh negara. Gerakan semacam ini juga tidak berupaya meyakinkan negara untuk berhenti membubarkan diri melalui upaya lebih yang ditargetkan. Nah, anarkisme sebagai sosial baru. Pergerakan. Beberapa perspektif sosiologi unggul dalam meringkas karakter gerakan anarkis ini dengan pengecualian yang dikelompokkan bawah monikal teori. Gerakan sosial baru atau NSM. Meskipun tidak sepenuhnya identik, akan menjadi jelas bahwa anarkisme modern sangat mencontohkan tipologi ideal yang diciptakan oleh teori NSM. Akhirnya penulis ini dengan jelas mengabarkan perbedaan antara gerakan anarkis kontemporer dan NSM lainnya. 7. Model sosial dalam gerakan anarkis. Model sosial dan Bourdieu. Lelucon lidah di pipi ini mencerminkan kepercayaan umum bahwa anarkis tidak bekerja dengan baik dengan orang lain. Kebanyakan orang berasumsi bahwa kaum anarkis ini adalah individualis ekstrim yang tidak mau berkompromi atau berkolaborasi dalam kelompok, yaitu setiap orang adalah sebuah pulau, sepenuhnya independen dari orang lain. Pada kenyataannya ini jauh dari benar. Kaum anarkis lebih suka mengejarkan proyek dalam kelompok atau dalam hubungan di mana partisipasi mereka dari semua orang bersifat sukarela, tidak dipaksakan dan di mana hubungan kekuasaan seimbang dan kekuasaan tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil. 8. Isomorfisme radikal dan difusi anti-otoriter dan organisasi tanpa pemimpin. Anarkis umumnya digambarkan sebagai ikonoklas, egois, yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain jika hidup mereka bergantung padanya. Karena persepsi ini gagasan tentang gerakan anarkis yang berkoordinasi di antara sejumlah besar anarkis yang mengidentifikasi diri tampaknya tidak mungkin. Bab ini membahas bagaimana koordinasi tersebut dimungkinkan dengan berfokus pada pendekatan anti-otoriter terhadap penyebaran ide-ide anarkis dan strategis organisasi. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.